Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Infinite Gacha Pick Me Up. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh perilaku, perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Hari berikutnya, Han pun mulai berlatih untuk memperkuat tubuhnya. Han pun bertekad bahwa dirinya harus menyelesaikannya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap seperti bocah. Dirinya saat ini ada di dalam game Pick Me Up. Han dilahirkan kembali dan dipanggil ke sini menjadi seorang hero bintang 1. Menurut Han, ada dua macam cara bagi hero untuk mati. Pertama, mati dalam pertarungan dan kedua adalah sintesis. Dan dirinya masih bintang 1. Hero bintang 1 itu tidak ada artinya dalam Pick Me Up. Hanya seperti suatu tambahan yang tidak berguna. Dengan status yang menyedihkan ditambah peningkatannya, nilainya sangat rendah. Dirinya tidak akan bisa lari dari ancaman terkena sintesis. Dan saat ini Han berada di level 5, kelas nopis dengan rata-rata nilai atribut 15 poin dan tidak mempunyai sebuah skill. Han pun merasa bahwa dirinya harus menjadi lebih kuat, bertahan, balas dendam lalu kembali. Mustahil untuk mengalahkan mereka jika dirinya tidak bertambah kuat. Han menyadari bahwa dirinya tidak tahu bagaimana perkembangan ke depannya dari titik ini. Jika Han tidak bisa beradaptasi, maka dirinya akan mati. Jika dirinya tidak bisa menerimanya, maka Han akan dilahap. Hal ini membuatnya teringat akan wajib militer dulu. Mempunyai fisik yang kuat itu belum cukup. Han juga mengubah mentalitasnya. Dirinya tidak akan bisa bertahan kalau Han jadi seorang yang mudah gugup. Dulu ketika masih muda, Han bisa bertahan hidup sendiri. Han pun akan terus mengingat hal itu. Meskipun tidak ada orang tua atau siapapun yang melindungi dirinya, Han akan tetap bertahan. Kemudian Jenna pun datang dan bertanya apa yang sedang Han lakukan. Han pun menyebut bahwa dirinya sedang berlatih agar bisa membunuh monster. Dan bertanya mengapa Jenna bertanya. Jenna pun bingung mengapa Han sangat kasar. Dirinya datang ke sini untuk menemui Han. Dirinya memikirkan tentang sesuatu semalam. Tentang apa yang harus dirinya lakukan mulai dari sekarang. Jenna menyadari bahwa mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Karena ayahnya dulu adalah seorang hunter. Menembakkan panah di waktu yang luang adalah hobinya. Dirinya tidak mau menjadi beban. Jenna juga berpikir kalau situasinya tidak akan berubah kalau dirinya menangis dan tidak melakukan apa-apa. Jenna pun bertanya, Han pasti tahu cara bertahan hidup di sini. Han pun seketika bertanya, apakah kemarin adalah pengalaman pertama Jenna dalam pertempuran? Jenna pun membenarkan hal tersebut. Selama ini dirinya tidak pernah pergi dari rumah. Han pun bertanya seberapa baiknya Jenna dalam memanah. Jenna pun hanya menyebut bahwa dirinya lumayan jago. Han pun seketika memperhatikan Jenna yang saat ini sudah berada di level 2 dengan rata-rata atribut 11 poin, serta memiliki skill yaitu Beginner Archery level 1. Han pun bertanya-tanya apakah Jenny meningkatkan statusnya sebesar 4 poin setelah hari kemarin. Jika memang begitu, peningkatan nilai miliknya termasuk rendah. Tapi dia mempunyai skill yang berguna selain menjadi seorang hero bintang 1. Walaupun Jenna masih ceroboh, karena kemarin adalah pengalaman pertempuran pertamanya, dia mampu membunuh goblin dengan bidikannya. Jenna tidak terlihat putus asa dan mengetahui bahwa dengan jelas apa yang harus dilakukan ke depannya. Jenna seperti sebongkah batu permata.
Lalu Han pun mengatakan bahwa dirinya setuju dan membantu Jenna. Jenna pun mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa ayahnya dulu mengatakan jika dirinya ingin bertahan, dirinya harus memilih orang yang benar untuk diikuti. Dia benar-benar ayah yang baik. Jenna pun meminta Han untuk menjaga dirinya. Dan di saat yang sama, sebuah notifikasi mengatakan bahwa Jenna merasakan niat baik terhadap Han. Dengan ini bonus pertemanan sudah berhasil dibuat. Kemudian Han pun mencoba memanggil Yesel, apakah Yesel ada di sini. Yesel pun marah mendengar hal ini dan bertanya jam berapakah ini. Dirinya sedang sibuk. Han pun menyebut bahwa Yesel muncul begitu cepat untuk seseorang yang sedang sibuk. Yesel pun menyebut tidak perlu, mau berapa kali pun Han bertanya. Dirinya tidak akan memberitahu apapun. Jika Han memang penasaran, maka pancatlah tower ini. Jawabannya ada di tower. Han pun seketika bertanya, apakah hanya dirinya seorang yang bisa melihat layar status di atas kepala Yesel. Yesel pun seketika terdiam dan panik serta bertanya apa yang sedang Han bicarakan. Dirinya tidak tahu Han sedang membicarakan apa. Han pun menyebut bahwa dirinya bisa melihatnya dengan jelas dan tulisannya itu mengatakan level 257. Yesel pun mengatakan bahwa dirinya rasa Han memang bisa melihatnya. Apakah mungkin karena keberadaan Han yang membingungkan? Dan di saat itu Yesel pun sampai keceplosan akan sesuatu yang rahasia. Beruntung Yesel bisa menahannya. Han pun menilai bahwa dirinya lagi semakin yakin setelah melihat reaksinya. Hanya dirinya yang bisa melihat pesan game dan juga melihat pesan dari Master. Lalu Han pun bertanya apa yang akan terjadi pada mereka kalau Master meninggalkan gamenya. Yesel pun meminta mereka untuk berdoa agar mereka tidak keluar. Menurut Han, kejadian yang terjadi pada user whatever mencoba untuk mensintesis dirinya dan saya bukanlah kejadian yang tidak disengaja. Hero bintang 4 berakhir disintesis dengan bintang 1. Peluang hero bintang 4 muncul dari free summon itu sebesar 1%. Keberuntungan mereka terbuang sia-sia karena sudah salah input. Pick Me Up juga terhubung langsung dengan ponsel, jadi seseorang tidak bisa meresetnya. Setelah memulai gamenya, sudah 1 minggu sejak mereka masuk. Lalu Han pun bertanya lagi apakah waktu di sini berbeda dengan waktu di bumi. Yesel pun nampak kesal dan meminta Han berhenti bertanya. Dirinya tidak akan menjawabnya. Mendengar hal ini, Han pun menyimpulkan bahwa maksud Yesel waktu di sini memang berbeda. Han pun berterima kasih atas informasinya dari Yesel. Dirinya menantikan informasi yang lainnya juga. Yesel pun sangat kesal dengan hal ini dan menyebut Han sebagai sampah bintang 1. Menurut Han, Yesel tidak akan bisa menyentuhnya. Dia hanya dapat ikut campur ketika harus mempertahankan diri atau ketika sang hero menolak perintah dari Master. Dirinya harus mengumpulkan aturan-aturan di sini satu persatu. Jika Han tidak bisa beradaptasi di sini, maka Han akan mati. Itulah hukum yang berlaku di dunia ini. Lalu Jenna pun bertanya soal apa yang Han dan Yesel bicarakan. Namun Han tidak menjawab hal ini dan mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan tower sampai lantai 100. Sebuah eksistensi bernama Master dapat memberikan perintah melalui Yesel. Mereka harus mengikutinya dan menyelesaikan misinya. Ketika dirinya sudah berhasil sampai lantai 100, seharusnya mereka akan dibebaskan. Mendengar hal ini, Jenna pun dapat menyimpulkan bahwa itu artinya mereka harus melawan monster secara terus-menerus. Han pun membenarkan hal tersebut, itulah mengapa mereka harus berlatih. Mereka harus menjadi lebih kuat. Jenna pun kembali bertanya apakah itu memungkinkan jika hanya mereka berdua saja. Han pun menyebut bahwa Master bisa menggunakan uang untuk mensummon orang seperti mereka. Mereka pasti akan mensummon banyak orang. Dalam pikiran Han, keputusan mereka di sini akan menentukan kelangsungan hidup mereka. Tapi pada akhirnya hidup mereka bergantung pada pilihan Master. Lalu, setelah berlatih selama sehari, Han menemukan aturan yang menarik dari dunia ini. Makanan dan kebutuhan akan selalu diberikan di hari berikutnya. Dan jika Han memikirkan tentang sesuatu yang dirinya inginkan, maka itu akan muncul di kemudian hari di dalam laci atau lemari.
Yang jelas sesuatu seperti senjata api tidak akan muncul, dan juga ada aturan yang berbeda dari mendapatkan hasil dari latihan. Hal yang tidak akan dirinya pahami ketika bermain pick me up dulu. Jadi masuk akal sekarang. Ada banyak hero yang mempunyai peringkat yang sama tapi memiliki kemampuan bertarung yang berbeda. Ada satu poin umum, mereka tidak malas ketika harus berlatih. Latihan tidak akan meningkatkan status atau levelnya, tapi dengan latihan bisa memberinya skill atau mengasah kemampuannya. Dan Han pun memang tidak menyadari hal itu dari awal. Dan Han rasa mereka itu bukanlah AI. Jika mereka adalah master yang berkemampuan hebat, mereka pasti akan langsung membagi hero utama mereka menjadi 3 kategori. Yang pertama, mental. Master tidak akan melihat hero yang dengan mudahnya jatuh dalam kepanikan. Kedua, skill. Hero peringkat tinggi sudah dibekali skill dan kebanyakan hero peringkat rendah memiliki talent yang masih tersembunyi dan menunggu master membukanya. Ketiga, fisik. Hal itulah yang sedang Han usahakan sekarang. Dan dengan itu sudah 3 hari sejak dirinya memulai latihan. Dan kembali sebuah notifikasi mengucapkan selamat datang ke Pick Me Up. The Master bergabung ke dalam game. Di saat itu hanya melihat jendela status mengetahui bahwa dirinya mendapat 2 skill dari latihannya kemarin. Dirinya sudah melakukan apa yang dirinya bisa. Lalu Han pun meminta Zena untuk bersiap karena Master sudah di sini. Zena pun nampak kaget mendengarnya. Lalu notifikasi kembali mengatakan bahwa Master memulai summoning. Master pun menantikan hero apa yang akan muncul. Han pun mengatakan bahwa Master akan mensummon hero baru. Sebuah tim bisa diisi oleh 5 orang. Jadi Master pasti akan melakukan pull sebanyak 3 kali. Dan seketika sistem menyebut Master Whatever berhasil mendapatkan hero bintang 1, Eren, Toby, dan Yelson. Lalu mereka yang dipanggil pun bingung dan bertanya-tanya di manakah ini dan apa yang terjadi. Lalu Jaina pun dengan cepat memberitahu mereka untuk segera bersiap melakukan pertempuran. Mereka akan menjelaskannya setelah mereka ke tempat yang aman. Lalu salah seorang pun bertanya bersiap untuk pertempuran apa dan siapa mereka. Lalu Ysel pun kembali membuka Space Time Rip. Dan kini Aaron, Toby, dan Yelson bergabung dalam tim. Sedangkan Han pun meminta Zena untuk cepat mengambil senjatanya sebelum terlambat. Han pun menyadari karena sebelumnya semua orang mati bersama dengan senjata mereka. Mereka jadi tidak punya senjata lagi. Kemudian Ysel pun memanggil orang-orang yang baru disummon. Sedangkan mereka pun kini dalam kondisi panik dan bertanya dari manakah asal Ysel dan meminta Ysel mengembalikan mereka. Jenna pun seketika meminta mereka untuk berhenti berdebat dengan Ysel karena membuang-buang waktu. Lalu orang itu pun bertanya apakah mereka bersekongkol atau mungkin merekalah dalangnya. Jenna pun tidak membenarkan hal tersebut. Dirinya juga terpanggil ke sini. Han pun meminta Zena untuk membiarkan mereka. Mereka pasti akan menyadarinya beberapa menit lagi. Seketika mereka pun kembali berdebat dengan Ysel. Ysel yang kesal pun bertanya apakah mereka tidak ingin masuk. Jenna pun bertanya apakah mereka akan mati. Han pun menyebut bahwa yang terpenting mereka tidak mendaratkan tangannya pada Ysel. Hingga pada akhirnya mereka pun terjatuh akibat amarah Ysel. Ysel pun meminta mereka untuk mendengarkannya baik-baik dan seketika mereka pun memasuki gerbang tersebut. Dan Ysel pun meminta mereka untuk bersenang-senang. Lalu mereka pun kini berada di lantai 2 dan misi mereka adalah mengalahkan semua musuh. Mereka yang baru mengalami hal ini pun bertanya-tanya di manakah ini. Namun Han tidak menghiraukan mereka dan fokus pada Jaina dan bertanya apakah Jaina sudah siap. Dan saat ini di depan mereka ada monster goblin level 3 dan Flying Wolves level 4. Dihadapkan dengan situasi ini, Eren, Toby, dan Yelson jatuh dalam ketakutan sehingga semua status mereka diturunkan sebesar 30%. Sedangkan Jaina juga mengalami hal yang sama. Han pun bertanya apakah Jaina ketakutan dan seketika Han menegur Jaina apakah Jaina salah makan pagi ini. Dan hal ini pun mengagetkan Jaina. Jaina pun meminta Han untuk tidak menakut-nakutinya. Han pun meminta Jaina untuk mengurus kedua goblin itu dan dirinya akan melawan para serigala. Dan di saat yang sama status Jaina berubah bahwa Jaina sudah tidak jatuh dalam ketakutan. Han pun bersyukur bahwa Jaina hanya sedikit ketakutan. Dibandingkan dengannya, orang-orang baru itu sungguh tidak ada harapan. Tak lama berselang para monster pun datang. Han pun segera merespon serangan para monster. Dan dengan sekali ayunan Han berhasil menjatuhkan satu serigala. Han pun bertanya-tanya apakah serigala ini masih hidup.
Han pun menduga bahwa senjata ini sampah. Namun Han merasa masih bisa mengusahakannya dan memutar pedangnya hingga membelah serigala tersebut. Di saat Han berhasil menjatuhkan satu serigala, serigala satunya memberikan serangan dadakan, namun Han bisa merespons serangan ini dan memblokirnya. Di saat itu Han pun mencoba mengayunkan senjatanya, akan tetapi serangan pertama dapat dihindari. Dan nyatanya serangan Han tidak berhenti sampai di situ dan seketika mengayunkan senjatanya kembali hingga mengenai serigala tersebut. Lalu di saat itu Han pun segera mengalihkan pandangannya dan bertanya mengenai para goblin, dan nyatanya para goblin juga bisa diatasi dengan baik. Han pun mengatakan bahwa Jaina mengubah mereka menjadi samsak tinju dan bertanya berapa banyak anak panah yang Jaina tembakkan. Han pun meminta Jaina untuk berhenti menembakkannya karena mereka sudah mati. Dan seketika sistem menyebut bahwa misi sudah selesai dan mendapatkan hadiah penyelesaian. Dan mereka pun keluar dari dungeon tersebut. Namun nyatanya tiba-tiba notifikasi menyebut bahwa mereka sedang naik ke lantai 3. Jenna pun seketika bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Han pun menyebut bahwa ini sama saat seperti mereka naik ke lantai 2. Mereka sedang dikirim ke lantai 3. Menurut Han, jika Master bergerak gegabah, maka dia pasti akan langsung menyuruh mereka naik ke lantai 3. Tapi jika itu dilakukan, maka orang-orang baru itu pasti akan mati. Han pun bertanya-tanya apa keputusan Master saat ini. Apakah mau langsung ke lantai 3? Dan nyatanya notifikasi menyebut bahwa Master telah logout. Lalu Yesel pun mengatakan bahwa dirinya sangat capek. Han pun segera merespon hal ini dan menyebut bahwa yang kerja itu adalah mereka. Tapi mengapa yang capek malah Yesel? Dalam pikiran Han, dirinya bertanya-tanya apakah Master mau menaiki satu lantai setiap harinya. Jika waktu di sini berjalan 3 kali lebih lambat ketimbang waktu di waiting room, maka mereka akan login 3 hari lagi. Kemudian Han pun memperhatikan jendela statusnya yang kini naik level. Menurut Han, intelijennya menurun sebanyak 1 angka, tapi strength-nya naik 2 angka. Status General Growth Han masih 4 poin, tapi efisiensi naik levelnya telah bertambah. Mungkin itu adalah bukti bahwa fisiknya sudah berkembang. Sang Master juga tidak terburu-buru. Jika dirinya terjebak seperti apa yang menimpanya di lantai 1, maka semuanya akan terkena bahaya. Lalu di sisi lain, orang-orang baru pun bertanya kepada Jenna mengapa mereka perlu bertarung, dan di manakah mereka, dan mengapa ada monster seperti itu. Melihat hal ini, Han pun menilai bahwa hero bintang 1 hanyalah orang-orang biasa, orang-orang yang hidup jauh dari medan perang. Han rasa dirinya paham mengapa hero bintang 1 disebut sampah. Carl, hero bintang 2, bilang kalau dia adalah seorang mercenary. Apakah itu artinya profesi yang berfokus pada pertempuran akan bisa disummon di level bintang yang lebih tinggi? Mercenary kelas tinggi tidak akan panik semudah itu. Jika Han melempar mercenary 1 bintang yang baru saja disummon ke medan perang, mereka pasti akan terjatuh ke situasi panik atau ketakutan. Namun hal tersebut tidak terjadi ke mercenary bintang 3 ke atas. Mereka akan langsung terjun ke medan perang. Apakah mereka disummon dengan berbekal pengetahuan? Apa mereka tahu tujuan mereka bertempur? Han rasa dia tahu, mengingat siksanya itu. Dirinya yakin dia pasti tahu. Kemudian Jaina pun tidak bisa mempercayai hal ini dan bertanya kepada Han, apakah Han mau membantunya? Han pun bertanya mengapa Jaina harus mengurusi sampah seperti mereka. Jaina pun menyebut bahwa mereka harus membujuk mereka dan menjadikan mereka rekan satu tim. Daripada terus begini, Han pun merasa itu tidak perlu. Mereka akan mati sebentar lagi. Han pun yakin mereka bukannya akan terbunuh dalam pertempuran. Jika mereka terus seperti ini, maka mereka akan menghilang. Han pun mengatakan kepada Jaina bahwa Jaina dan dirinya akan bertempur bersama lagi di pertempuran selanjutnya, dan meminta Jaina melupakan mereka. Lalu salah seorang dari mereka datang dan ingin bertanya sesuatu kepada Han, namun Han memalingkan wajahnya dan meminta orang itu untuk menyimpan pertanyaannya, karena dia hanya mengganggu. Orang tersebut pun seketika marah dan mencengkram baju Han. Han pun tanpa basa-basi seketika memukul orang tersebut. Han pun mengatakan bahwa mereka semua bersembunyi di belakang sementara mereka meluncurkan segalanya di luar sana. Orang itu pun menyebut bahwa dirinya tidak seperti itu dan seketika Han pun meninggalkan orang itu. Han pun mengatakan bahwa dirinya sudah membantu Jaina. Jaina pun tertawa menanggapi hal ini. Kemudian latihan pun terus berlanjut sampai hari berikutnya.
Setelah latihan dasar, mereka berlatih memegang senjata. Meski Han menyebut begitu, isinya hanyalah mengayunkan pedang, sedangkan Jaina menembakkan anak panahnya. Dan di saat itu, skill Beginner Swordsmanship dan Beginner Shield Profession milik Han naik menjadi level 2. Namun ketiga orang baru itu tidak datang ke area latihan. Mereka berkeliling mencari jalan keluar sembari mengatakan kalau mereka akan meninggalkan tempat ini. Tapi tentu saja tidak ada yang namanya jalan keluar dari sini. Lalu Jaina pun saat ini berlatih saat mereka harus bekerja sama hingga panah Jaina mengenai Han. Jaina pun seketika bertanya apakah Han baik-baik saja. Han pun meminta Jaina untuk tidak khawatir tentang ini, serta meminta Jaina untuk berhenti berpikir kalau hukum alam di sini sama dengan hukum tempat asalnya. Di sini luka akan pulih dengan sangat cepat. Dan di saat yang sama Han pun mendapat skill dengan nama Fine Resistant dan kembali mengajak Jaina untuk melanjutkan latihannya. Menurut Han, dirinya tidak akan berhenti. Rasa sakit itu nikmat, dan itu menjadi bukti bahwa mereka masih hidup. Latihan pun terus berlanjut lagi dan lagi, dan Jaina pun sudah beberapa kali mengajak Han untuk berhenti, namun Han menolaknya. Hingga kedua skill Han, yaitu Beginner Swordsmanship dan Beginner Shield Profession, telah disintesis menjadi skill baru, dan Han mendapat Beginner Sword dan Shield Profession. Kemudian di hari berikutnya, sistem kembali mengucapkan selamat datang ke Pick Me Up. Yesela pun meminta mereka untuk segera datang ke plaza ketika sang master tiba, dan bertanya apakah mereka minta dihajar. Jaina pun mengatakan bahwa ini adalah hal yang bagus. Latihan terus-menerus membuatnya gatal untuk mencari suasana baru. Han pun bertanya mengapa dirinya merasa bahwa Jaina beradaptasi lebih cepat dibandingkan dirinya. Jaina pun menyebut bahwa begini-begini dirinya adalah gadis tangguh. Namun Han menyebut bahwa hal sebaliknya tidak terjadi kepada mereka. Mereka pun kembali marah-marah kepada Yesel dan meminta Yesel mengirim mereka kembali. Mereka muak harus memakan kentang terus-menerus. Mereka juga tidak mau jika dipaksa untuk bertempur lagi. Yesel pun seketika marah mendengar hal ini dan seketika menghajar mereka. Yesel pun menyebut bahwa dirinya akan membuat mereka menulis surat wasiat sebelum menghajar. Mereka semua akan mati hingga pada akhirnya mereka pun meminta ampun. Yesel pun segera meminta mereka untuk segera pergi ke dalam gerbang. Kemudian saat ini mereka pun berada di lantai 3 dan misi mereka akan mengalahkan semua musuh. Han pun menyebut bahwa peralatan dan taktik mereka telah berkembang. Namun Han sendiri tidak masalah dengan hal ini. Tinggal bertempur sesuai dengan apa yang mereka latih kemarin. Dan segera mengajak mereka untuk maju. Dan seperti yang Han bilang, lantai 3 itu cukup mudah. Dan notifikasi mengenai penyelesaian misi pun muncul. Setelahnya, Jaina pun menyebut bahwa dirinya kayaknya sudah mulai terbiasa dengan ini. Dan Han pun menyebut bahwa kali ini pertempurannya membosankan. Jaina yang memperhatikan mereka pun menyebut bahwa tampaknya mereka masih enggan untuk ikut bertempur. Han pun mengatakan bahwa itu tidak penting. Lagi pula dirinya juga tidak ingin membagi poin pengalaman dengan jajingan seperti mereka. Jika mereka tidak berpartisipasi, maka mereka tidak akan mendapatkan poin pengalaman. Lalu di saat itu sebuah notifikasi pun mengatakan bahwa mereka akan kembali menantang lantai pertama. Han pun menyebut bahwa tampaknya sang master akan memutar Wheel of Fortune. Jaina pun bertanya apakah mereka masih belum selesai. Dan seketika mereka dipindahkan ke lantai pertama. Dan misi mereka adalah mengalahkan semua musuh. Han pun mengatakan bahwa mereka akan aman menantang lantai pertama. Jaina pun menilai tampaknya master mereka lebih manusiawi. Selain itu, Jaina juga menyebut bahwa mereka sama persis dengan monster yang sebelumnya mereka temui di lantai pertama. Dan dengan cepat mereka menyelesaikan lantai pertama. Dan Jaina menjadi MPV di stage ini. Dan lagi-lagi master menantang lantai pertama. Han pun menilai bahwa sang master tidak akan membiarkan mereka istirahat dengan cepat kalau mereka berhasil menyelesaikannya semudah ini. Dan kembali mereka menyelesaikan tantangan di lantai pertama. Lalu lanjut ke lantai ketiga dan kembali menyelesaikannya. Kemudian Jaina pun mengatakan bahwa dirinya mulai merasa capek dan bertanya apakah sang master tidak akan menyuruh mereka bertempur lagi. Han sendiri juga tidak tahu. Jaina pun menyebut bahwa dirinya bisa gila. Sampai kapan mereka harus mengurus para beban ini? Namun Han meminta Jaina untuk tenang, karena semuanya akan berakhir hari ini. Jaina pun bertanya apa maksud Han semuanya akan berakhir. Mereka tampak ogah-ogahan mengubah sikap mereka. Dan Han menyebut bahwa dirinya ragu sang master cukup kaya sehingga bisa menyimpan orang-orang tidak berguna seperti mereka.
Kemudian sang master pun kini memulai sintesis. Orang-orang baru itu pun bertanya-tanya tempat apakah itu. Han pun menatap mereka dengan tajam dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang bodoh yang tidak mau mengambil kesempatan yang sudah diberikan kepada mereka. Dan chapter berakhir.